Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama Allah berikan kita limpahan rahmat, kesehatan, karunia iman, serta keberkahan waktu yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa pergunakan untuk sama-sama untuk berkumpul lagi secara virtual di acara kajian kita yakni kajian Fiqh Qadaya Mu'asirah. Sebelum kita memulai acara kita, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan sedikit rundown daripada acara kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan buka dengan pembacaan Al-Quran oleh Ibrahim Hanif. Yang kedua ada sambutan oleh Wakil Ketua Forum Tarbawi, yakni Muhammad Imran Asyah. Dan selanjutnya ada diskusi di sesi pertama oleh Ustadz kita yang sudah tidak asing lagi, sudah sangat kita kenal, yaitu Dr. Muntahab. Selanjutnya ada sesi tanya jawab untuk 5 orang yang terpilih melalui kolom chat, dan selanjutnya yang terakhir adalah sesi penutupan dan dokumentasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama memulai acara kita dengan basmalah, dan kemudian izinkan saya untuk memulai dengan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ibrahim Hanif. Kepada Saudara Ibrahim Hanif dipersilakan. Tes, kedengarannya Kak sore? Dengaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yakullil mu'minati bagdudna min wa kullil mu'minati yagdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ibrahim Hanif atas pembacaan kalam ilahi atau pembacaan Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan juga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lanjutkan acara kita dengan sambutan dari Wakil Ketua Forum Tarbawi, yakni Saudara Imran Asyah. Pada Saudara Imran dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf sebelumnya kalau misal sinyalnya agak kurang bagus ya, karena di sini dari tadi agak kurang stabil sih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita bacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas, salah satunya itu bisa hadir di kajian siang hari ini. Salam serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sebelumnya saya mewakili saudara Abdi selaku ketua Kotar yang saat ini sedang berhalangan hadir. Beliau sekarang lagi sakit, jadi berhalangan untuk bisa memberikan sambutan. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita, yaitu Dr. Muntaha. Terima kasih Ustadz atas sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada kajian kita hari ini. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah bersedia hadir pada kajian fikih qadaya muasyirah atau fikih kontemporer dengan tema keindahan dan penampilan sebagai identitas Islam. Jadi dengan adanya kita mengadakan kajian ini diharapkan kita bisa lebih memperhatikan atau aware bagaimana kita berpakaian, kemudian apakah yang cara kita berpakaian itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak, dan juga sesuai dengan gender kita. Dan juga nanti insya Allah, semoga setelah mengikuti kajian siang hari ini, cara berpakaian kita bisa menjadi lebih baik lagi, tentunya sesuai dengan perintah-perintah yang dianjurkan dan juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat. Mungkin itu saja sambutan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran saudara Imran atas sambutannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama untuk memulai sesi diskusi yang pertama. Namun selaku moderator, izinkan saya untuk menyampaikan background atau latar belakang dari kajian kita dan juga perkenalan kepada pemateri kita, yaitu Ustadz Dr. Muntaha Arkalim Zahid. Baik, untuk background-nya adalah menjaga keindahan dan penampilan adalah sikap alami setiap manusia. Akan tetapi, jangan sampai kita melampaui batasan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya sesuai fitrah antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Wakil Ketua Forum Tarbawi atau di sambutannya. Untuk itu, dapat mengetahui dan mengamalkan konsep fitrah tersebut sangat diperlukan bimbingan dari para mu'alim dan mu'alimat. Nah, oleh karena itu, kami selaku panitia acara dan juga seluruh keluarga besar Forum Tarbawi pada pekan ini mengadakan kajian yang bertema fikih qadaya mu'asyirah atau fikih kontemporer yang bertema atau berfokuskan kepada keindahan dan penampilan sebagai identitas Muslim. Nah, untuk tema kali ini kami rasa sudah sangat tepat untuk mengundang Ustadz Dr. Muntaha karena beliau sudah sangat, Masya Allah, Insya Allah sangat pakar di bidangnya, karena beliau juga adalah selaku dosen yang sudah kita sangat kenal ini, dosen di IIUM di Departemen Fikih dan Usul Fiqh. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kualifikasi akademik dari beliau.
Ustadz Muntaha. Nah, asisten Profesor Dr. Ustadz Muntaha ini mengambil bachelor degree atau sarjana fikih dan usul fiqh di bachelor degree di Universitas Islam Madinah. Kemudian mengambil master di IIUM jurusan Islamic Revealed Knowledge and Heritage. Kemudian mengambil PhD atau doktor di Doctor in Philosophy in Islamic Revealed Knowledge and Heritage di International Islamic University Malaysia. Baiklah, dari kualifikasi tersebut beliau juga sudah mengisi di berbagai kajian, di berbagai pembahasan atau juga pengajaran-pengajaran terkait fikih dan juga kajian Islam lainnya. Baiklah, Ustadz Muntaha, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Rafanisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar ya, Rafanisa? Terdengar, Ustaz. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa adimina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilman nafi'a amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz, para ustadzah semua, sahabat-sahabat, adik-adik, dan anak-anak ya di Fotar. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah izinkan kita untuk bersua online, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bukan kebiasaan saya untuk lambat ya. Saya tuh biasa komitmen dengan waktu. Tapi hari ini saya terjebak macet dari nilai, kemudian sampai ke Sungai Besi macet sampai masuk KL masih macet. Jadi mohon maaf karena keterlambatan ini. Tema yang disampaikan ke saya, kalau bisa saya sampaikan fikih berpenampilan. Di fikih penampilan, gimana kita tampil ya? Bagaimana kita tampil? Bagaimana kita baik itu tampilan fisik ataupun non fisik atau di luar fisik kita. Fisik itu artinya ya tubuh kita. Yang internal ya hati kita. Yang ketiga adalah yang menjadi penutup tubuh kita. Pelengkap dari Dari anggota tubuh kita. Jadi ada 3 poin. Yang pertama saya akan bahas tentang Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Luar biasa ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sehingga ciptaan Allah itu luar biasa. Langit, bumi, siang, malam, pagi, siang, sore, semuanya indah. Lautan, hutan, bintang-bintang, semuanya indah dan sempurna. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari kasat mata yang sederhana. Belum lagi kalau diteliti, lebih detail, luar biasa indahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu bukan hanya indah, Allah mencintai segala jenis keindahan. Bahkan keimanan kita itu disebut juga penghiasan. Di Quran disebutkan ya tentang Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hambanya itu mencintai iman. Bahkan dan menjadikan iman itu perhiasan dalam hati seseorang. Itu keindahan internal. Nah, ilmu tentang keindahan keindahan yang di dalam itu, keindahan beauty, internal beauty, itu ilmu tasawuf sebenarnya. Ada juga orang yang sensitif membahas tasawuf. Sebenarnya tasawuf itu kalau kita dari sisi ilmu asalnya, ilmu tentang keindahan hati, kejernihan hati, kebersihan hati, itu intinya sebetulnya. Adapun istilah tasawuf itu hanya istilah saja. Intinya adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana hati muslim itu menjadi bersih, indah, dan cantik. Itu tentang tasawuf. Malah karena itu ada menyebut dengan ilmu tazkiyatun nafs, sama saja. Tazkiyah itu pembersihan, nafsi adalah jiwa. Kita tidak akan bahas itu. Kita akan bahas berikutnya tentang akhlak. Yang tadi dalam hati ya, nggak nampak. Hanya Allah dan kita yang tahu.
Setelah itu Rasul mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Jadi yang bisa mengerti ya kita sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu yang paling tajam pengetahuannya tentang dirinya sendiri. Imannya di level apa, kemudian cintanya ke Islam level apa, dirinya seperti apa, itu dia sendiri yang paling tahu. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak, keindahan dalam bertutur kata, keindahan dalam bertindak, keindahan dalam melihat, memandang, menyikapi, dan seterusnya. Itu keindahan-keindahan yang sifatnya akhlak. Itu pun bukan kajian kita. Yang kita bahas adalah fisik, keindahan fisik. Bagaimana orang menampakkan fisiknya atau membungkus fisiknya itu. Jadi akhirnya berkaitan dengan tubuh dan di luar tubuh. Yang paling dekat adalah pakaian. Sebab nanti ada keindahan-keindahan yang di luar itu. Contoh keindahan rumah, keindahan lingkungan, keindahan tempat tinggal, keindahan environment, dan seterusnya. Kita akan bahas yang paling spesifik, yaitu apa sebetulnya yang ada pada diri kita ini dan yang paling melingkupi kita. Jadi topik kita hari ini adalah tentang tubuh dan pakaian. Mungkin itu ya, tubuh dan pakaian. Adapun tubuh, Allah Ta'ala telah menciptakan, tadi disebut oleh Ustazah Rafanisa, menyatakan bahwasanya Allah telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk kejadiannya luar biasa bagusnya. Perhatikan aja dengan yang lain. Bahkan di Quran Allah banding-bandingkan dengan makhluk yang mukibban ala wajhihi. Di surah Al-Mulk itu, makhluk yang mukibban ala wajhihi. Jadi kalau menunduk kalau jalan itu, kita alhamdulillah jalan kita tegak, muka kita tegak. Beberapa makhluk itu jalannya menunduk gitu. Di sekitar kita juga jalannya menunduk. Kita tidak. Allah jadikan tegak. Kemudian indah. Manusia itu indah. Subhanallah ya Pak. Allah ciptakan manusia itu betul-betul luar biasa. Indah. Puncak kalau dalam diskusi para nabi yang paling terkenal keindahan tubuhnya adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kemudian ada perbedaan mana yang lebih indah, mana lebih tampan Nabi Yusuf atau Rasulullah SAW. Yang jelas kesemuanya adalah masih putra-putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Yusuf ibn Yaqub, ibn Ishaq bin Ibrahim. Nabi Muhammad juga sama, kita urut ke atas, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, terus sampai ke Adnan, sampai ke Ismail alaihimussalam. Itu semua adalah keturunan Nabi Ibrahim. Bahkan Anas bin Malik mengatakan, saya belum pernah melihat orang yang setampan Rasulullah SAW. Tampan sekali Rasulullah itu. Nabi Muhammad juga ketika Isra Mi'raj, saya terlupa, di langit ketiga atau keempat, itu berjumpa dengan Nabi Yusuf. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, nabi-nabi yang lain, itu Nabi tidak komentar. Tapi begitu bertemu dengan Nabi Yusuf, beliau komentar. Komentarnya begini. Qad u'tiya syatral jamal. Nabi Yusuf itu telah diberikan setengah dari ketampanan. Jadi setengah dari ketampanan milik Nabi Yusuf. Ya. Coba bayangkan, tampan itu satu ini. Dibagi setengah, satu Nabi Yusuf. Satu dibagi ke Jakarta, ke Bandung, Surabaya, Madura, Banten, UAE. Bagi-bagi kemana-mana. Arab, India, Pakistan, terus bagi-bagi. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana keindahan seseorang. Di sisi makhluk lain, luar biasa. Ayam jago, mana lagi cantik? Jago atau yang betina? Mana lagi cantik? Yang jago atau yang betina itu? Singa atau yang tidak singa? Jantan atau betina? Nah, ada lagi burung merak itu ya. Ya Allah, indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia juga begitu. Allah berikan kecantikan, ketampanan, anugerah yang luar biasa. Kemudian di dalam syariat Islam itu ada maqasid ya. Salah satu di antaranya adalah hifdzun nafas, menjaga
nyawa. Ada juga menjaga al-'ird, menjaga kehormatan. Ada juga menjaga akal, dan seterusnya. Ada 5. Hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzud din, hifdzul almal, dan seterusnya. Nah, ketika Allah memberikan kita tubuh ini, itu bukan berarti tubuh ini milik kita. Tubuh ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diamanahkan untuk menjaga dari apapun yang merusaknya, dan kita diperintahkan untuk menjaga kebaikannya itu. Itu wajib itu. Artinya tubuh kita ini wajib kita jaga. Ini amanah. Nah, cara menjaganya dengan apa? Ya, dengan makanan yang bagus, istirahat yang cukup. Itu saya akan bicara fisik ya. Istirahat yang cukup, kemudian menjaga dari hal-hal yang membuat dia cedera, sakit, rusak, sehingga ada helm. Itu hukumnya itu bukan hanya hukum kepolisian, hukum lalu lintas, itu hukum agama. Untuk menjaga tubuh kita jangan sampai ada yang cacat, jangan sampai ada yang rusak. Itu amanah luar biasa. Yang perempuan juga sama, wajib untuk menjaga. Itu dari sisi keselamatan, ya, dari sisi keselamatan. Nah, kemudian fitrah manusia. Manusia itu diberikan fitrah cinta keindahan. Itu fitrah manusia itu. Kenapa kita pergi ke taman bunga kok bayar? Ya? Dan kita rela membayar. Karena indah di situ. Kenapa kita lihat ke burung-burung, ya, taman burung, indah-indah, bayar. Saya pernah di Australia tuh diajak kawan pergi ke taman kupu-kupu. Allah, itu. Ribuan jenis kupu-kupu indah sekali itu. Bayar, gitu ya. Kenapa bayar? Karena indah. Sampai bayar gitu. Itu fitrah manusia. Sebetulnya makanan misalkan, makanan itu pun kalau kita perhatikan rasanya biasa-biasa. Tapi bisa menjadi mahal karena indah. Cappuccino itu harganya mahal. Kenapa? Indah dia, menyajikan itu indah. Rasanya biasa. Makanan itu biasa, tapi dikemas dengan sangat indah, dibuat itu akhirnya menjadi mahal. Nah, itulah fitrah manusia. Cinta keindahan, bahkan membayar pun rela. Kenapa? Demi keindahan itu. Nah, sekarang bagaimana dengan tubuh, gitu ya? Dengan tubuh. Kalau saya perhatikan, laki-laki dengan perempuan ada perbedaan. Laki-laki itu cukup dengan 3. Ya. Sabun, odol, sama sampo. Itu cukup itu untuk hidup itu. Jadi cukup sederhana Kak laki-laki. Pakaian laki-laki juga cukup sederhana. Nah, yang perempuan memang memang berbeda. Dan Allah menciptakan seperti itu. Allah menciptakan perempuan diberikan suka keindahan-keindahan itu. Oleh karena itu kita akan bahas tentang bagaimanakah kita menyikapi keindahan di baik laki-laki ataupun perempuan. Kita akan bahas secara umum sekarang ini. Contoh misalkan dalam bab agama. Ketika kita ke masjid ya, di hadits itu khudu zinatakum 'inda kulli masjidin. Khudu zinatakum, berhiaslah kalian. Ambillah pakaian yang menghias kamu ya, zinatakum, hiasan kamu. Pakaian yang indah lah, pakaian yang cantik. 'Inda kulli masjidin. Setiap masjid, kalau kita lihat di tafsirnya, 'inda kulli salatin wa tawaf. Itu tafsir Jalalain misalkan seperti itu. Ketika salat dan ketika tawaf. Ketika ibadah pun kita masih dituntut untuk untuk indah ya dalam berpakaian. Kemudian coba kita lihat hari Jumat ya. Itu orang-orang pakai pakaian putih-putih ketika salat, bahkan itu bagi laki-laki itu pakaian yang termasuk sunnah Nabi. Laki-laki berpakaian putih bersih itu indah gitu. Putih dan bersih. Itu bentuk dari kebersihan, bentuk dari keindahan. Nah, kemudian berhias itu ada beberapa jenis. Ini saya minta maaf tadi, saya mohon maaf betul, saya nggak sempat untuk menuliskan dalam slide, nggak sempat. Sudah. Nah, dari pagi ada 1, 2, saya ada, ini acara keempat saya hari ini, jadi setelah subuh sampai siang, jadi nggak sempat untuk menuliskan. Yang pertama, di Quran bahkan disebutkan di surah Al-A'raf misalkan disebutkan, qul, katakan, man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadih. Katakan, siapa yang berani-berani untuk mengharamkan hiasan yang Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya.
Jadi Allah sebetulnya membolehkan, gitu ya, membolehkan kita untuk berhias. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang datang ke Rasulullah kemudian mengatakan, Rasulullah, saya itu kalau berpakaian suka yang indah, suka yang cantik, suka yang bagus. Apakah itu termasuk sombong? Kemudian Rasulullah mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu ukurannya adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Orang berpakaian apapun, ya, semahal apapun, pakai aksesori semahal apapun, tapi kalau tetap tawadhu nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah ketika sombong dan meremehkan orang. Itu. Kemudian zinah lagi. Satu ketika tentang hiasan, zinah itu hiasan. Satu ketika ada laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian dilihat oleh Nabi rambutnya berantakan. Rasulullah kemudian komentar, kenapa saya melihat rambut dia itu karak si syaitan, seperti rambut apa? Setan. Tolong bantu dia untuk apa? Merapikan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan mereka, sahabat-sahabat, untuk membantu dia membersihkan diri. Setelah datang, Rasulullah kemudian mengatakan, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang memiliki rambut, muliakanlah rambut itu. Muliakanlah, rapikanlah, rawatlah dengan bagus. Jangan sampai rambut dibiarkan berantakan dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis atau bagian-bagian perhiasan ada 3. Yang pertama adalah az-zinatu al-mubahah. Hiasan-hiasan yang mubah. Jadi hiasan yang memang dibolehkan oleh syarak, gitu. Dibolehkan oleh agama. Karena ada keindahan dan seterusnya. Contoh misalkan, kita semua insya Allah cinta baju yang cantik, ya. Ada yang nggak ada, angkat tangan ini. Semua kita itu cinta yang bermerek, yang cantik, yang lembut, yang pokoknya bagus-bagus lah. Sepatu juga begitu. Kita semua yang cantik-cantik itu fitrah manusia. Semua cinta seperti itu. Pakaian juga maunya yang bagus, yang cantik, yang kelas tinggi, gitu ya. Itu semua orang punya fitrah itu. Kemudian untuk perempuan, terutama perempuan laki-laki, tidak biasanya ya suka saja, menghargai saja, tapi tidak memiliki dan tidak memengakan. Itu perhiasan, kalung, anting, cincin, dan berbagai macam perhiasan untuk wanita. Itu buktinya apa? Toko-toko emas di mana-mana laku, gitu ya. Toko-toko emas di mana-mana laku dan modelnya selalu baru, menunjukkan bahwasanya fitrah manusia cinta itu. Samping itu wewangian, contohnya parfum itu, ya Allah, parfum itu harganya luar biasa, tapi orang beli juga. Ada parfum kecil gitu ya, kayak sebesar ini nih, seujung, mungkin saya tunjukkan besarnya itu, kecil segini, itu sampai 1,5 juta gitu ya, harganya itu. Tapi wanginya luar biasa, harum gitu ya. Harum, kemudian wibawa gitu ya, itu. Maka orang beli saja, karena itu indah gitu. Kemudian belum lagi alat-alat kecantikan, ya, luar biasa itu. Bedak itu entah berapa jenis, entah berapa untuk perempuan terutama, bedak, wewangian, berbagai macam alat-alat kosmetika untuk perempuan. Itu memang tabiat perempuan seperti itu, suka berhias, ya. Maka termasuk itu dibolehkan. Nanti ada syarat-syaratnya. Wanita berhias, ya silakan berhias, tapi ada syarat-syaratnya nanti. Yang kedua adalah hiasan-hiasan yang atau bentuk dari kebersihan diri atau penampilan yang sifatnya itu sunnah. Bukan hanya mubah, tapi sunnah ini. Contoh bersiwak. Bersiwak itu hukumnya sunnah, maka di hadis disebut dengan sunanul fitrah. Fitrah itu ya asal kejadian manusia, dan itu disebut dengan sunanul fitrah. Intinya orang yang masih hatinya itu masih normal, orang yang di dalam hatinya itu masih ada kecenderungan fitrahnya betul, itu pasti mencintai itu. Contoh bersiwak, ya, gosok gigi. Kita tidak berbicara tentang alatnya, silahkan pakai alat apapun, tujuannya itu bersih gitu.
mau pakai siwak yang tradisional, mau pakai apapun lah jenisnya. Intinya adalah kebersihan. Apapun khasiat itu nomor kedua. Khasiatnya ini, hikmahnya ini, itu nomor kesekian. Tapi yang pasti tujuan dari perintah siwak itu adalah untuk kebersihan gigi, kenyamanan orang ketika bersama-sama. Kemudian potong kuku juga termasuk bukan hanya indah, tapi disunahkan. Gitu ya. Natful ibid, mencabut bulu kemalu idbit, itu ketiak ya, bulu ketiak itu pun termasuk sunnah, bersih tadinya. Kemudian kasus syarif bagi yang punya kumis, yang laki-laki ya, yang punya kumis itu dirapikan, yang bersih itu, jangan sampai kumis itu kemana-mana itu. Kumis menutupi mulut itu kalau minum seperti apa, kayak menjadi saringan gitu kan. Kadang-kadang ada orang kumisnya tebel-tebel gitu. Ini kita bukan bicara haram tidak haram, tapi ini bicara tentang adab dan etika dan kenyamanan dalam kehidupan. Kemudian hal kula'ana, termasuk diantaranya adalah mencukur bulu kemaluan, itu termasuk diantara yang disunahkan. Kemudian ada yang diwajibkan, termasuk khitan, itu kebersihan juga, masuk dalam kebersihan. Wa ghusl barajim, membersihkan barajim itu nih, ujung-ujung lipatan-lipatan jari, namanya barajim, itu pun termasuk sunnah. Kemudian merawat janggut yang rapi, itu termasuk juga yang disunahkan. Tapi ada juga yang diharamkan, disebutkan dalam hadis-hadis yang diharamkan. Contohnya misalkan memanipulasi ya. Kalau ada sifatnya memanipulasi, jadi diharamkannya itu karena banyak ya. Di antaranya karena memanipulasi. Ininya palsu, rambutnya palsu, ininya palsu, dan semuanya palsu. Itu diharamkannya bukan hanya ada faktor perhiasan yang diharamkan, tapi karena ada faktor, ada pengelabuan, tidak jujur dengan dirinya sendiri. Terus banyaklah bisa kita sebutkan al-washimat, perempuan-perempuan yang menato, al-mustaushimat, dan yang minta ditato ya. Kemudian memanjangkan rambut, menyambung rambut, dan seterusnya. Kemudian yang beruban mewarnai dengan warna yang hitam, itu ada khilaf. Ada mengatakan itu haram, ada mengatakan itu makruh, dan seterusnya. Kemudian yang ada lagi yang diharamkan, termasuk yang dalam kategori mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengubah ciptaan. Jadi asalnya mukanya laki-laki, lahir laki-laki, tapi dia dirubah menjadi perempuan dengan dirubah bentuknya. Itu pun diharamkan. Itu merubah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau memperbaiki boleh. Memperbaiki asal kejadiannya contoh tangan itu tabiat manusia, dan juga itu adat Allah menciptakan manusia, itu tangan itu jumlahnya 5 jari, tiba-tiba muncul 6 jari. Nah, itu bisa diperbolehkan untuk diperbaiki. Gigi misalkan, gigi itu susunan yang asalnya itu lurus gitu ya, rapi, lurus seperti itu, tiba-tiba ini giginya tidak rapi, ada yang ekstrim, maka itu bisa diluruskan misalkan ya. Nah, seperti itu. Intinya kembali kepada hukum asal ciptaan itu. Contoh orang yang lahir di Eropa, ya di Rusia dan seterusnya, itu kulitnya kan putih-putih ya. Dan dia mau merubah menjadi gelap sekali dengan alat atau dengan minum itu termasuk di antara yang tadi disebut dengan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kadar-kadarnya lah, kalau ekstrim ya berarti ekstrim, kalau sederhana ya sederhana. Oleh karena itu kita akan buat bingkai. Saya akan bicara tentang ini, baik tubuh ataupun atau di luar tubuh, jadi umum. Bingkai yang pertama adalah, jika kita memperlakukan tubuh kita ataupun membungkus tubuh kita, yang pertama, satu adalah adamut tasyabbuh bil kufar, tidak mengikuti gaya hidup dan tradisi orang-orang yang non-muslim. Nah, ini pun perlu kita lihat dulu. Kita jangan sampai menyempitkan diri. Apa yang disebut non-muslim itu seperti apa? Sebab contohnya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat yang memakai pakaian warna kuning, pakai baju kuning gitu ya.
muasfar yang diberikan asfar itu pewarna dari tumbuh-tumbuhan, dicelup nanti kemudian warna kain bisa menjadi kuning. Kemudian Nabi SAW, mungkin saya coba teks hadisnya itu bisa dicek, akan coba saya cari di teks hadisnya. Ada hadisnya al-libas al-muasfar. Karena Rasulullah ini keras dalam menyampaikannya. Al-muasfar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu hadis, kalau nggak salah Abdullah bin Amr bin As ya, masih anak-anak itu. Ini hadisnya, ini Bismillahirrahmanirrahim dalam Sahih Muslim ya. Nah, betul Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat muda, ya masih anak-anak pada zaman Nabi. Nah, dalam Sahih Muslim disebutkan, Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini mu'asfaraini. Rasulullah itu melihat saya memakai pakaian yang tercelup dengan warna kuning, maksudnya sengaja dicelup dengan warna asfar, warna kuning-kuning kemerahan gitu ya. Faqala inna hadhihi min siyabil kuffar fala talbasha. Mungkin saya boleh izin itu biar semua lihat ya. Oke. Nah, ini teksnya ini. Jadi ini An Abdullah bin Amr bin As. Jadi Rasulullah melihat Abdullah bin Amr bin As memakai pakaian yang kedua-duanya itu warna kuning. Warna kuning. Ini minta maaf kalau ada adik yang pakai warna kuning ya. Benar Rasul mengatakan inna hadhihi min siyabil kuffar. Ini termasuk pakaian orang kafir. Ini pulang mau diapakan nih pulang kalau sampai ke mahalah banyak yang jilbabnya kuning, kaosnya kuning, celananya kuning. Maka Rasul mengatakan fala talbasha. Jangan kamu pakai. Wa fi riwayatin, riwayat lain menyebutkan ummuka amarat kabihada. Ibu kamu suruh pakai seperti ini. Qultu. Abdullah menjawab, aghsiluhuma ya Rasulullah. Rasulullah, kalau saya cuci bagaimana? Dua pakaian saya nih. Qala bal ahriqhuma. Tidak, bakar. Bakarlah kedua pakaian warna kuning itu. Dalam hadis lain dari Ali radhiyallahu anhu, Ali mengatakan, ini Sahih Muslim, hadisnya sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil muasfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa melarang untuk memakai pakaiannya muasfar. Rasul melarang memakai pakaiannya muasfar. Nah, kalau hanya ini saja yang kita pakai, keras sekali ya, pakaiannya pakaian warna kuning. Nah, kita harus jelaskan hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang zaman Nabi saat itu. Jadi saya mau tanya ini, mungkin dijawab ya. Ketika zaman Nabi, yang disebut wilayah Islam itu mana saja? Zaman Nabi ya. Kalau ketika Nabi datang pertama ya Mekah sedikit dengan Madinah itu saja, betul nggak? Itulah wilayah Nabi. Wilayah di luar itu ya wilayah kufar, wilayah orang tidak Muslim. Sehingga apa? Tradisi di luar Madinah ya tradisi kufar. Kenapa? Karena di luar wilayah Islam. Islam akhirnya berkembang. Masuk ke Irak, masuk ke Syam, masuk ke Mesir, masuk ke Eropa, masuk ke Indonesia. Nah, pakaian-pakaian itu dulu dipakai orang yang tidak Muslim. Tapi sekarang ini Indonesia yang dulu punya pakaian khas Indonesia menjadi Muslim. Sekarang pertanyaannya, ketika pakaian itu dipakai orang Indonesia yang Muslim, contoh ini, songkok ini, itu pakaian Melayu lama ya, dan tidak ada zaman Nabi yang pakai seperti ini. Nah sekarang di Indonesia, di Malaysia, orang-orang menggunakan seperti ini.
Ini ciri khas Muslim atau bukan sekarang ini? Menjadi ciri khas Muslim, jadi pakaian Muslimin, gitu ya. Nah, ada juga yang tetap mengatakan bahwa itu hukum pakaian seperti itu tetap haram, karena ada teksnya. Ada teksnya. Ada mengatakan, oh tidak, sekarang demografi sudah berubah. Contoh misalkan, kalau kita lihat di fatwa-fatwa lama, fatwa-fatwa, contoh Nahdlatul Ulama, kalau nggak salah fatwa tahun 36, hukum memakai dasi. Diharamkan saat itu. Dan pantalan itu celana panjang. Diharamkan zaman itu. Kenapa? Karena di zaman itu yang memakai pakaian seperti itu orang kafir, penjajah Belanda. Sehingga apa? Kalau orang Islam pakai seperti itu, maka itu tasyabbuh bil kufar. Nah sekarang ini seluruh anak Malaysia, SD, SMP, kalau sekolah pakai apa namanya? Dasi. Anak-anak SMP di Indonesia, se-Indonesia pakai dasi. Bahkan sekolah-sekolah Islam pun pakai dasi. Dosen-dosen Islam pun pakai apa namanya? Dasi. Akhirnya pakaian dasi itu sudah menjadi pakaian umum, bukan hanya pakaian apa namanya orang kafir. Nah, karena itu yang dimaksud libasul kufar itu apa? Tasyabuh itu yaitu tasyabuh menyerupai hal-hal yang menjadi ciri khas mereka. Menjadi ciri khas mereka. Contoh memakai salib, itu ciri khas itu. Itu ciri khas apa namanya? Orang-orang kafir. Pakai baju sami yang baju kuning apa seperti kain ihram itu ciri khas itu menjadi ciri khas. Nah, tapi meskipun begitu kadang-kadang ciri khas yang tidak ada simbol-simbol agama itu menjadi pakaian Muslim. Contoh mau saya tanya nih, pada saat Nabi SAW berdakwah di Madinah, orang-orang Mekah pakaiannya apa? Jubah atau bukan? Gamis atau bukan? Atau pakaian lain? Tidak ada bedanya. Pakaian mereka itulah pakaian Nabi. Itu pakaian kufar juga. Itu pakaian kufar juga. Tapi bukan ciri khas. Tapi kalau sudah ada salib, itu ciri khas. Pakai topi santa itu ciri khas. Ya. Itu menjadi ciri khas. Maka ada mutasyabbuh bil kufar, itu harus jangan sampai kemudian kita cepat-cepat menuduh. Kita lihat dulu. Ini Muslim di mana? Gitu ya. Muslim di mana? Contoh orang Indonesia, kita menyerupai perempuan atau laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Di daerah Nigeria dan sekitarnya, itu ulama-ulama kalau memakai baju jubah-jubah besar itu ada gambar-gambar apa namanya bunga-bunga, ya, berbunga-bunga. Di Indonesia nggak ada itu berbunga-bunga seperti itu. Laki-laki pakai pakaian berbunga-bunga itu. Lihat juga anak-anak YE itu yang dari Afrika, dari mana itu kadang-kadang kalian ini kayak pakaian ibu saya ini. Pakaian itu ya, pakaian luarannya itu. Jubahnya kayak jubah perempuan. Jadi apakah itu tasyabuh? Kan tidak juga. Tergantung lingkungan masing-masing. Gitu. Di Nigeria itu ciri khas pakaian laki-laki. Contoh ini ya, Saja Rafanisa pakai jilbab seperti itu. Saya itu punya yang warna seperti orang Saudi itu. Orang Saudi kalau pakai itu yang apa merah-merah itu ya. Itu saya lihat ada student Malaysia yang pakai itu. Di Malaysia mungkin wajar, tapi kalau itu pergi ke sana itu menjadi tasyabuh birijal. Menyerupai apa namanya? Laki-laki. Nah, di sini menjadi boleh, di sana menjadi tidak boleh karena lingkungan apa? Berbeda. Tradisi apa namanya? Berbeda. Saya pernah ketika ada di tempat namanya Riyadul Khabra di pedalaman Saudi Arabia. Saya saat itu ke masjid, sholat, memakai sarung, kain sarung, warna hijau. Akhirnya Syekh saya, guru tahfidz saya, Syekh Abdullah Abu Sulaiman An-Nafisa mengatakan, entah lain kali kalau ke masjid jangan pernah pakai seperti ini. Di kampung kami ini itu pakaian perempuan. Di kampung kami itu pakaian perempuan. Jadi tradisi juga memiliki apa namanya? Memiliki ini peran ya dalam mengatakan boleh atau tidak boleh itu. Kenapa? Umat Islam sekarang bukan di Madinah saja. Umat Islam sekarang sudah kemana-mana di seluruh muka bumi ini. Semua ada orang Islam. Yang pertama. Yang kedua,
Laki-laki tidak menyerupai perempuan, perempuan tidak menyerupai laki-laki. Ini kalau laki-laki jarang menyerupai perempuan ya. Ada tapi jarang. Kalau perempuan sangat banyak. Pakaian apa yang laki-laki yang tidak dipakai perempuan? Coba, sampai songkok pun ciri khas laki-laki dipakai paskibraka itu. Kalau perempuan itu laki-laki jarang menyerupai perempuan, tapi kalau perempuan sangat banyak yang memakai pakaian laki-laki. Nah, ini pun kita lihat dulu tradisi masyarakat. Kadang-kadang di tempat kita itu pakaian perempuan, di sana pakaian apa? Laki-laki. Alhamdulillah kita hidup di UAE ya. Dari 120 negara, sehingga bisa melihat tradisi-tradisi masyarakat, terutama ketika Idul Fitri itu. Idul Fitri itu kan mereka pakai pakaian national dress ya, sehingga nampak betul pakaiannya itu unik-unik gitu ya. Kemudian berikutnya, ini tidak menyerupai perempuan, yang menyerupai laki-laki, laki-laki tidak menyerupai perempuan dalam bentuk pakaiannya, dan juga dalam bentuk potongan-potongannya. Rambutnya yang laki-laki juga ya, laki-laki itu dulu memang rambut Nabi seperti ini, rambut Nabi bergerai sampai di bawah, itu tradisi zaman dulu. Sahabat-sahabat juga sama, rambutnya panjang-panjang. Sekarang tradisi umat Islam itu tidak seperti itu. Tradisinya rambutnya ya biasa-biasa, pendek-pendek gitu. Kecuali zaman COVID itu. Zaman COVID itu Masya Allah, student saya itu rambutnya panjang-panjang gitu. Akhirnya setelah 2 tahun dia nggak memotong, teruskan seperti itu. Allah, dulunya pendek-pendek, ketika COVID itu jadi panjang-panjang semuanya, karena nggak ada tempat untuk potong rambut. Yang perempuan juga sama. Perempuan itu apakah boleh potong rambut? Boleh. Perempuan itu boleh. Kalau menggundul tidak boleh, botak itu nggak boleh perempuan. Kecuali darurat ya, ada sakit apa itu baru boleh. Tapi kalau potong boleh, tapi syaratnya yaitu menghindari agar tidak menyerupai laki-laki. Kemudian berikutnya adamul israf. Tidak berhambur-hamburan, tidak berlebih-lebihan dalam entah berdandan atau berpakaian. Ada yang berdandan itu ya Allah gitu ya, sampai setengah jam, 1 jam, itu bagian muka saja itu, belum rambutnya, belum kukunya, belum itu berapa jam itu untuk apa? Itu artinya waktu mubazir begitu banyak. Dan juga dari sisi biaya, salon ini, salon itu, akhirnya harganya luar biasa banyaknya. Jadi jangan sampai kemudian ada pemubaziran harta di situ. Karena harta itu amanah yang harus kita jaga. Jangan sampai kemudian harta itu pergi kemudian tidak ada manfaatnya. La fid din wala fid dunya wala fil akhirah. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, tidak boleh ada takabur, wal khuyala, pongah, sombong. Disilahkan berpakaian apapun, yang tentu ada koridornya. Silahkan untuk membeli pakaian semahal apapun, itu hak masing-masing. Ya. Tidak ada yang mengharamkan. Tapi syaratnya adalah jangan pernah sombong, jangan pernah congkak ketika mengenakan pakaian itu. Nah, karena pakaian itu salah satu di antara penyebab orang sombong, maka dalam Islam itu ada beberapa koridor. Yang pertama misalkan, tidak boleh pakaian-pakaian yang sifatnya itu syuhrah. Apa syuhrah itu? Syuhrah dari kata masyhur, terkenal. Maksudnya membuat orang jadi melongo. Gitu ya. Jadi membuat penampilan pakaiannya orang menjadi melongo semuanya. Dari segi gayanya, dari segi warnanya, dari segi jahitannya yang aneh, modelnya, akhirnya orang jadi melongo. Itu nggak boleh itu. Jadi karena membuat orang akhirnya ngomong, sejak kapan dia seperti itu? Ngomong itu. Kemarin kayaknya sehat-sehat aja dia. Ini ngomong, padahal contoh ya, laki-laki pakai peci putih, sarung putih, celana putih, sandal putih, jam tangan putih, ya boleh-boleh saja, tapi jadi aneh kan itu. Orang akhirnya ngomong, itu memancing orang untuk ngomongi dia, maka tidak boleh pakai pakaian syuhrah seperti itu. Jadi pakailah pakaian yang memasyarakat, yang sama dengan masyarakat kita, tidak aneh-aneh. Gitu. Menghindari tadi syuhrah. Kemudian kalau dimakruhkan juga laki-laki untuk isbal. Isbal itu yaitu menjuntaikan kaki, tangan, kain sampai di bawah mata kaki. Itu isbal. Ya. Itu dimakruhkan. Bahkan bisa haram kalau ada kesombongan.
Kalau di Indonesia sepertinya orang pakai sarung panjang atau itu unsur kesombongan nggak ada. Mungkin hanya unsur kebersihan ya. Jadi kena tanah, kena itu ya. Tapi ada nggak yang pakai sarung kendor sombong gitu kira-kira di sini? Ini yang laki-laki nih. Pernah nggak pakai sarung yang agak memanjang ke bawah tuh sombong gitu? Ada rasa sombong? Ada gitu. Kayaknya nggak ada yang Enggak ada ribet. pakai sarung panjang terus nggak ada. Gitu. Karena apa? Jadi kita lihat background-nya. Zaman Rasulullah SAW itu betapa susahnya berpakaian ya. Pakaian itu jarang. Bahkan Mus'ab bin Umair itu ketika meninggal, pakaiannya itu tidak cukup satu tubuhnya. Pas meninggal, ketika pakaian itu ditutupkan ke bagian atas, bagian bawah terbuka. Ketika bagian bawah, atas nggak terbuka. Akhirnya ditutupi menggunakan apa namanya rerumputan. Itu susah zaman itu. Sayyidina Umar ibn Khattab, seorang khalifah itu diceritakan bahwa tambalan baju sampai 40. Jadi baju bukan mudah seperti sekarang. Nah, sehingga kok sampai ada orang yang pakaian isbal berlebihan itu ya luar biasa tuh. Luar biasa. Menimbulkan apa? Kesombongan. Wah gitu ya, kok pakaiannya apa? Pakaiannya panjang. Pakaiannya panjang itu zaman dulu itu wah. Kalau zaman sekarang sepertinya untuk kita ya di Indonesia sarung panjang itu nggak ada, kayaknya nggak pernah ketemu orang yang menyombongkan diri pakai sarung panjang. Sekarang kalau menyombongkan diri kira-kira pakai apa zaman sekarang ini? Orang untuk menyombongkan diri dengan pakaian. Pakai pakaian seperti apa? Ya tergantung gitu ya. Ada pakai pakaian tipis sudah. Kenapa? Karena badannya gede. Pakai yang kaos-kaos kemana-mana pakai kaos saja, t-shirt kecil-kecil gitu. Kenapa? Untuk menunjukkan tubuhnya. Ada yang menunjukkan nomor-nomornya, jersey itu. Nomor ini menunjukkan ini, oh saya hebat di football, saya hebat di futsal, saya hebat di ya macam-macam tergantung motif gitu. Karena pakaian itu membawa kesombongan. Gitu. Pakai surban, pakai itu bagus, itu sunnah, gitu ya. Pakai jubah sunnah, tapi apabila ada unsur kesombongan ya bahaya. Kalau ada unsur kesombongan. Jadi jangan sampai pernah ada unsur kesombongan dalam berpakaian. Maka dibuatlah koridor. Contoh laki-laki tidak boleh pakai sutra. Karena nggak pantas juga. Laki-laki pakai sutra itu menjadi lemah gemulai gitu ya. Padahal laki-laki tidak begitu asalnya. Laki-laki itu fitrahnya itu keras gitu ya. Fisiknya, kemudian jalannya, karena dia laki-laki diciptakan untuk begitu. Itu pakai apa? Pakai sutra. Kecuali kalau ada uzur. Misalkan seperti kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf ya, yang beliau itu memakai sutra karena kalau nggak pakai sutra jadi gatal bajunya itu. Kulit mewah itu, masya Allah beliau itu. Kulitnya itu kulit mewah. Jadi kalau nggak pakai sutra itu gatal atau sakit lah itu. Pakai sutra sembuh. Itu lain lagi kalau seperti itu. Kemudian apa koridor-koridornya ya? Yang pertama adalah ketika berpakaian atau berhias perempuan itu, ini untuk perempuan, tidak ada unsur tabarruj. Tabarruj itu ya menonjolkan apa namanya bagian-bagian tubuh yang menimbulkan fitnah. Karena itu ulama berbeda pendapat. Muka itu aurat atau tidak? Ada mengatakan itu aurat. Maka kita lihat kawan-kawan kita banyak juga yang menutup mukanya. Kemudian cara menutup muka pun banyak. Ada yang namanya itu niqab. Ada yang namanya apa dalam bahasa Arab itu ada niqab, ada lagi burqa ya. Burqa itu yang ditutup semua. Tutup semuanya tertutup dan ada celah-celah kecil seperti yang di Afghanistan itu. Itu namanya burqa ya. Tutup semuanya, kemudian ada jendela kecil gitu ya. Tapi tutup semua. Itu namanya burqa. Kemudian ada yang namanya niqab. Niqab itu yang terbuka hanya di sini, seputar mata saja gitu ya. Itu namanya apa? Niqab. Ada yang namanya lisam. Lisam yang menutup ini, menutup apa mulut dengan itu ya, seperti masker gitu ya, masker. Ada yang namanya khimar. Kebanyakan kita di Indonesia, Malaysia, ya, masyarakat Muslim menggunakan khimar, kerudung. Gitu. Lepas dari berbagai macam jenis itu, tapi ada khilaf. Ada mengatakan muka wanita itu tidak aurat, bukanlah aurat. Kenapa? Banyak dalil juga yang mengatakan itu mendukung itu.
Misalkan ketika haji itu wanita bahkan dilarang menutup mukanya. Ketika haji itu tidak boleh bahkan pakai kaos tangan pun dilarang. Artinya telapak tangan terbuka, kemudian muka juga terbuka pada waktu haji yang pasti ada laki-laki di situ. Itu dalil yang mengatakan berarti itu bukan aurat. Kedua, pada zaman Nabi ada perempuan yang datang kepada Nabi di majelis, kemudian beliau itu mengatakan, Rasulullah nikahilah saya. Kaget Nabi. Perempuan datang tiba-tiba menawarkan diri, nikahilah saya, ini wahabtu nafsi ilaika Rasulullah. Nabi belum selesai, belum menjawab apa, tiba ada sahabat. Rasul, kalau Anda tidak mau, saya mau Rasulullah. itu. Masya Allah, itu luar biasa responsif ya. Nah, dalam hadis diceritakan, sahabat-sahabat cerita, kami lihat di pipinya itu ada kemerah-merahan, menunjukkan pipi tidak apa? Ditutup. Yang ketiga, tadi ayat yang dibaca, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki untuk menundukkan pandangannya. Berarti ada sesuatu yang dilihat sehingga menunduk. Kalau tertutup semuanya, tidak perlu menunduk dan seterusnya. Jadi dua-duanya punya hujah seperti itu. Itu tentang apa? Tentang pakaian. Intinya adalah tidak tabarruj, menonjolkan perhiasan. Tabarruj itu bisa dengan menampakkan auratnya, atau bisa juga dengan jenis pakaiannya yang membuat dia itu apa? Dari kata burj, burj itu menara ya. Menara itu kan tinggi, orang melongo ini lihat ini. Nah itu ya, dari kata burjun. Tabarraja ya dari kata tabarruj, dia menonjolkan dirinya sehingga orang akhirnya melihat. Yang kedua tadi tidak ada libasus syuhrah, payudarinya tidak ada libasus syuhrah. Jadi bukan pakaian yang membuat orang jadi melongo gitu ya. Jadi pakai pakaian yang normal saja seperti layaknya masyarakat di situ. Nah, itu pun tergantung adat dan tradisi ya. Tergantung adat dan tradisi. Warna-warna juga, hindari warna-warna yang di syariat itu tidak dianjurkan atau tidak diharapkan. Warna kuning yang mencolok, gitu ya. Warna merah, itu termasuk warna-warna yang dalam syariat itu sebaiknya dihindari. Kalau bisa, tapi bukan berarti itu haram mutlak, begitu tidak. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian untuk laki-laki misalkan dimakruhkan isbal. Itu kebanyakan tadi saya sampaikan. Ilatnya adalah ya karena faktor kebersihan. Takut nanti terkena najis jadi sebaiknya jangan sampai menjuntai ke bawah nanti terkena najis dari kain yang lebih itu. Kemudian berikutnya tidak ada unsur penipuan. Tadi ini untuk badan ya. Jadi tampil bagus itu boleh, tapi jangan sampai ada unsur menipu, mengelabui orang gitu ya. Mengelabui orang. Ini kok jadi itu, jadi wajahnya kok bukan asli seperti apa yang nanti takutnya, contoh ketika sebelum menikah dia dandan seperti itu, pas menikah berbeda, ternyata tidak seperti yang aslinya. Itu pun bisa mempengaruhi, bisa jadi nanti berubah pikiran orang ketika sudah menikah karena merasa ditipu, ada penipuan di situ. Nah, karena itu beberapa hukum itu berkaitan dengan ini. Penipuan, pengelabuan publik gitu ya. Rambut yang sebetulnya putih itu ada isyarat, dia sudah tua, dia sudah berumur, tiba-tiba diwarnakan hitam, kan ada pengelabuan itu. Ada unsur pengelabuan publik. Tadi kemudian berikutnya menghindari hal-hal yang diharamkan. Pakaiannya sah-sah saja berpakaian, tapi menghindari yang diharamkan. Contoh, kalau perempuan terlalu sempit ya. Kalau sempit terlalu ketat, itu pun wallahu alam bagaimana rasanya pakaian seperti itu, tapi yang kita bahas adalah akibatnya. Akhirnya orang jadi naudzubillah ya terpaksa akhirnya melihat gitu ya. Karena dia ditantang dengan seperti itu. Atau transparan. Menutup tapi transparan. Karena tipisnya atau karena warna yang tidak sesuai. Itu. Jadi koridor-koridornya. Terus aurat itu seperti apa? Yang ditutup itu. Kalau perempuan bentuk ajnabiyah ya, perempuan ajnabiyah, perempuan yang boleh dinikahi itu yang boleh nampak, tentu ada khilaf ini ya. Muka dan telapak tangan. Ada mengatakan tidak, muka pun aurat, tangan pun aurat yang tadi sudah saya sampaikan. Laki-laki itu di madzhab Syafi'i ada dua pendapat.
Yang pertama, yaitu untuk orang lain yang boleh nampak itu hanya untuk perempuan ya, terutama perempuan itu hanya yang di luar lutut dan pusat gitu ya. Selebihnya itu boleh dilihat, tapi dengan syarat juga jika tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan orang itu tergoda. Tapi ada pendapat kedua, jadi suatu ketika Abdullah bin Umi Maktum itu masuk ke tempat perempuan, beliau itu tidak melihat. Bahasanya kafif, orang yang buta. Kemudian Rasul mengatakan kepada dua orang perempuan, kamu jangan itu, berpisahlah dengan dia, menjauh dari dia. Kemudian Rasul mengatakan, afa amyama ya antuma, apakah kamu berdua buta? Dari situ akhirnya diambil hukum bahwasanya, kalau begitu wanita melihat laki-laki pun tidak boleh melebihi. Jadi tubuh laki-laki itu aurat itu ya. Ada akan seperti itu. Maka pakaian yang laki-laki ya sebaiknya tangan itu panjang, itu afdalnya begitu untuk menghindari khilaf di kalangan para ulama tadi itu. Ini keluar pakai celana pendek aja keluar. Meskipun betul menutup aurat lutut, tapi nanti bisa menjadi fitnah dan seterusnya. Itu koridor-koridornya. Kemudian ini parfum. Pakaian sudah bagus, longgar, menutup aurat semua, tapi parfumnya. Parfum ini bukan main-main ya. Parfum itu bisa membawa ingatan orang kemana-mana. Itu parfum. Jadi bisa mengingat masa lalu luar biasa, itu bisa ingat karena parfum itu. Makanya perempuan itu sebaiknya, ya perempuan tidak harus itu, bukan berarti kemudian perempuan tidak memperhatikan kebersihan dirinya. Maksudnya memakai parfum yang aromanya itu tidak sampai kemana-mana gitu ya. Ada beberapa jenis parfum itu ketika dipakai itu ruangan sebenarnya penuh dengan baunya itu. Harumnya itu sampai memenuhi ruangan. Nah, perempuan itu sensitif kalau seperti itu. Jadi memancing orang untuk akhirnya siapa dia. Nah, itu bahaya juga itu kan. Apalagi kalau baik sebelum menikah ataupun sudah menikah. Sudah menikah fitnya lebih besar. Kenapa? Nanti menimbulkan bermasalah keluarga. Sebelum menikah juga sama. Ini nanti membuat orang jadi suka. Itu bahaya juga kalau seperti itu ya. Contoh misalkan dulu ada kisah siapa namanya Qais dengan Laila itu. Masih muda-muda itu kan. Qais jatuh cinta dengan Laila. Kemudian ternyata karena tidak jodoh, Laila dinikahkan oleh ayahnya dengan laki-laki dari Taif. Ketika dinikahkan langsung gila dia. Langsung gila. Dan hebatnya ketika gila itu untayan kata-katanya itu kata-kata yang indah semuanya. Sastranya itu indah. Sampai hari ini banyak dihafal ya. Dihafal oleh banyak sastrawan yang menghafal puisi-puisi Qais itu. Itu muncul ketika gila. Sampai orang tuanya itu bawa Qais kemana-mana. Sampai diruqyah kemana-mana. Akhirnya orang tuanya mungkin capek ya, sudah mengobatkan dia nggak sembuh-sembuh, dibawa ke Mekah. Dia itu hidup pada zaman tabi'in itu. Qais bin Mulawah itu hidup pada zaman tabi'in. Ini orang-orang dekat-dekat sahabat kan. Orang-orang di zaman tabi'in dibawa ke Mekah untuk berobat lah, untuk mencari tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Oleh ayahnya Qais diminta untuk ke Multazam. Multazam itu tempat antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ya. Dimintalah berdoa. Qais doalah di situ, semoga Allah berikan kesembuhan kepadamu. Ketika berdoa di situ, dia doa, ya Allah, tambahkanlah rasa cintaku kepada Laila. Diminta untuk sembuh, tapi malah berdoa itu Qais itu ya. Itu Qais. Kenapa? Dari kecil sudah, itu bahaya juga itu. Orang yang terkena penyakit isyq itu jatuh cinta. Itu bisa bahaya. Gharam. Jadi pelajaran semuanya hilang, hafalan semuanya hilang. Yang dipikir orang itu aja. Bisa bahaya juga itu. Makanya hindarilah hal-hal yang membuat seperti parfum ya untuk perempuan. Jadi pakailah yang bersih, yang akhirnya menghilangkan odor ya, tapi tidak kemudian memancing orang untuk tahu lebih dekat ya. Nantinya normal sajalah jalan itu. Kemudian juga hindari desain-desain yang membuat masalah. Ada juga kaos itu tidak sembarang kaos ya. Tapi ada tulisan-tulisannya, ada gambar-gambarnya.
Pernah ada seorang yang sholat di masjidnya, anak muda, pakai pakaian yang gambar perempuan. Penyanyi kalau salah dia, penyanyi. Dipakai untuk sholat. Ini orang baik yang sholatnya. Tapi ternyata pakaiannya itu apa namanya? Mengganggu. Orang ketika sholat melihat punggung dia itu nggak ingat sholat itu. Penyanyi itu. Ada juga yang tidak gambar, tapi tulisan-tulisan. Saya pernah di masjid kampus. Sholat itu ya, sholat duhur. Pas depan saya itu ada orang pakai kaos. Bunyinya I love nasi lemak. Ya Allah. Jadi pas sholat itu, pikiran saya sudah nggak di masjid itu. Pikiran saya lari ke yang ditulis di situ. Ada juga kadang-kadang tulisan-tulisan yang membuat orang itu jadi apa? Jadi gak suka. Contoh ya, karena ada pakai pakaian, kemudian kita di belakang dia pas sholat ya. Pas kita perhatikan ada tulisan. Kenapa tengok-tengok? Wah, tulisan di punggung dia itu begitu ke kita. Kenapa tengok-tengok? Dan banyak lagi jenis-jenis tulisan-tulisan yang akhirnya membuat orang tidak khusyuk. Termasuk gambar-gambar juga tadi apa ya? Nah, itu. Ini beberapa koridor ya tentang bagaimana kita berpenampilan. Intinya, alhamdulillah dalam agama Islam itu tidak ketat ya. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan dan diatur luar biasa. Bukan hanya penampilannya, kebersihannya diatur, kesuciannya pakaian itu pun tidak boleh pakai pakaian najis kan. Kesuciannya, kemudian bahkan warnanya, bentuknya, bukan perintah detail, koridor umum saja. Agar apa? Agar harga diri seseorang itu terjaga, penampilan terjaga. Ini belum saya bahas lagi tentang ini ya, rambut di muka ini banyak sekali ya. Ada rambut ini, potong rambut bagaimana hukumnya. Kalau tadi secara umum menggundul untuk laki-laki boleh, untuk perempuan apa namanya, gundul botak itu tidak boleh, tapi memendekkan boleh. Tapi juga ada koridor-koridornya, jangan sampai menyerupai tadi ya, menyerupai gaya orang-orang yang tidak muslim. Atau kemudian pakai style yang dilarang, contoh qaza. Qaza itu membiarkan rambut dan memotong selainya. Tidak itu. Jadi contoh kalau potong biasa kan ini ada, belakang ada, ini enggak ada, yang dipotong habis kemudian tengah ini ada. Contoh yang itu dulu tradisi Cina itu menyisakan di atas ini kotak sedikit ya, kemudian semua dibotak. Nah itu termasuk namanya qaza. Ada juga ini dihabisi semuanya, samping ini, kemudian sini masih itu termasuk juga apa namanya qaza yang dilarang. Belum lagi mencabut bulu alis, merapikan, mencukur, kemudian untuk mukanya banyak sekali ya. Atau kalau rambut nggak tumbuh, boleh nggak kita menanam rambut? Ditanam rambut itu. Atau kalau kecil sudah ada uban, bolehkah mewarnai dengan warna yang hitam dan seterusnya. Itu rambut nggak habis-habis kalau kita bahas. Lagi alis, lagi ini ya. Ini boleh nggak? Ada orang itu yang membuat ini ya, dibuat itu sampai kayak centelan baju gitu. Saking itunya, saking kuatnya sampai jadi ini alis itu. Jadi saking kuatnya, saking kerasnya sampai seperti gantungan baju. Dan belum lagi di laki-laki ya. Nah, ini janggut. Janggut itu juga termasuk bawaan laki-laki. Itu bagaimana menyikapinya. Saya lihat dalam kitab-kitab itu kalau laki-laki itu janggut itu antara dua. Haram untuk dipotong atau makruh untuk dipotong. Dua itu. Yang mengatakan boleh atau tidak ketemu gitu. Nah, meskipun begitu juga jangan sampai kita prejudis dengan orang-orang yang tidak punya janggut ya, misalkan gitu. Tidak begitu. Itu apa namanya? Sunnah yang sifatnya adat keislaman. Sunnah yang sifatnya adalah tradisi keislaman, tampilan muslim. Jadi jangan sampai mengukur orang hanya dari apa? Janggutnya, yang bukan begitu. Nah, intinya adalah jangan sampai orang mengejek orang yang punya janggut karena itu termasuk dari ajaran agama meskipun bukan inti ajaran agama. So, jangan sampai juga ahli itu kemudian diangkat levelnya sampai kepada iman dan kufur. Tidak sampai seperti itu. Itu masalah tradisi masyarakat yang menjadi ajaran agama. Yang kedua juga ini yang berkaitan dengan perhiasan ya, perhiasan apa saja yang boleh dipakai. Laki-laki tadi hanya cincin perak boleh.
cincin perak itu boleh dipakai, kalau emas apa ya boleh. Kan banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan apa, dengan perhiasan-perhiasan dan juga dan saya sampaikan tadi hanya koridor-koridor saja bagaimanakah kita untuk menyikapinya. Itu saja mungkin bisa sampaikan. Syukran jazila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan yang Masya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama kita yang masih belajar untuk menampilkan atau berpenampilan yang bagaimana agar kita bisa sesuai dengan fitrah Islam, fitrah laki-laki dan perempuan, dan juga agar tidak berlebih-lebihan dalam berhias atau berpakaian. Nah, baik, setelah kita mendengarkan sesi pemaparan dari Ustadz, selanjutnya kita akan ada sesi pertanyaan, tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang sudah bertanya, akan dipilih untuk mempersingkat waktu menjadi 3 pertanyaan yang akan disampaikan ke Ustadz. Baik, pertanyaan yang pertama Ustadz izin menyampaikan. Yang pertama itu ada dari anonimus, tidak ada namanya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah kalau perempuan mengenakan celana panjang, longgar, dan tidak transparan untuk keluar itu termasuk tasyabuh atau menyerupai laki-laki? Ustadz, syukron. Coba lihat ya, orang dari Turki, orang dari India, orang dari Pakistan, orang dari Cina, semua menggunakan celana itu, ibu-ibu itu. Tapi celananya longgar, luas gitu ya, besar gitu. Itu. Jadi yang seperti itu ya tidak ada masalah. Karena longgar, tidak membentuk tubuh. Jadi fungsi pakaian adalah menutup tubuh. Adapun bentuknya seperti apa, ya itu bisa dilihat dari tradisi masyarakat. Ya. Yang penting jangan sampai melanggar syariat itu. Orang India, orang Pakistan, Muslimah semua itu pakai pakaian yang longgar. Jadi boleh diperbolehkan ya Ustaz? Ya dengan syarat seperti itu ya. Tapi kalau sampai tipis atau sampai ketat ya tidak dibolehkan. Gitu. Meskipun menutup auratnya bagus, tapi ternyata lekuk-lekuk tubuhnya itu bisa mengganggu. Jadikan apa? Takut nanti menjadi fitnah ya. Gitu. Baik Ustadz, syukran. Untuk pertanyaan yang kedua, izin menyampaikan dari Ustadzah Fauqiyatut Taqwa. Ustadz, saat berdandan itu boleh selama tidak berlebihan dan menimbulkan fitnah. Namun bagaimana cara menakarnya Ustadz? Dandan itu contohnya, jadi bukan hanya perempuan, laki-laki juga dandan kan. Merapikan diri itu. Merapikan diri, ini Ustazah Fauqiyah pasti lebih tahu lah menjawab ya. Merapikan diri, jadi contohnya bajunya kemas, atau pakai jubahnya kemas, kemudian topinya kemas, itu kan dandan itu sebenarnya. Dandan dari sisi pakaian, kemudian rambutnya disisir, janggutnya dirapikan, tidak berantakan, kumisnya dilihat serapi atau belum, itu kan dandan sebenarnya itu. Dan dandan itu jangan sampai kemudian fokus kita di luar rumah. Bahkan Abdullah bin Abbas, saya suka berdandan untuk istri saya. Sebagaimana saya suka istri saya berdandan untuk saya di dalam rumah. Gitu ya. Nah sekarang kan kebalikan. Kalau keluar dandan, tapi kok di rumah malah tidak. Padahal di rumah itu yang sebetulnya ada suami, ada istri. Yang menjadi bahaya itu kalau dandan ketika keluar. Untuk siapa dandan itu masalahnya? Untuk siapa dia apa? Dandan. Tapi ya kita lihat untuk pertama ya membuat orang dilihat sopan, itu kan bagus. Membahagiakan orang juga bagus. Coba nih kalau dosen, misalkan saya mengajar dosen. Lihat dosen yang misalkan rambutnya berantakan ya. Gimana kira-kira itu? Masuk kelas rambutnya berantakan, bajunya kusut semuanya itu murid kan, mahasiswa melihat pun jadi apa namanya, sudah trauma itu kan. Gitu. Berantakan, belum mandi pula misalkan. Kalau tampilnya bagus, menghormati ilmunya. Imam Malik radhiyallahu anhu, kalau mau mengajar hadis itu mandi dulu. Pakai pakaian yang terbagus dulu. Di majelisnya itu diberi kewangian. Ketika ditanya untuk apa seperti Imam Malik, saya ingin menghormati Rasulullah SAW yang memiliki hadis-hadis ini.
Nah, jadi begitu menghormati ilmu itu. Maka kalau kita lihat ulama-ulama pakaiannya bagus. Kenapa? Karena dia membungkus ilmu yang mulia itu dengan pakaian-pakaiannya. Al-Azhar itu laki-lakinya pakai turbus yang cantik itu kan. Indah. Para hafidh Al-Quran dibungkus pakaian indah lebih menambah keindahan ilmu itu. Tapi jangan berlebihan. Contoh rambut ya. Maka Rasul itu melarang orang untuk bersisir. Illa ghiban. Kecuali jarang-jarang. Maksudnya nyisir ya kerjaannya itu kan. Nyisir rambut aja. Artinya banyak waktu yang terbuang, banyak sekali peluang-peluang yang terbuang hanya untuk kemudian memperhatikan rambutnya. Sisir semajanya, jangan sampai berlebihan. Ukurannya ya ukuran adat masyarakat. Ukuran adat masyarakat yang banyak itu seperti apa kira-kira itu. Insya Allah masyarakat punya punya kriteria tertentu untuk mengatakan berlebihan atau tidak. Baik, Ustadz, syukran. Untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin saya gabungkan saja untuk pertanyaan 2 orang agar lebih mengefektifkan waktu. Pertanyaan dari Rashid di sini, bagaimana hukum memakai filter kamera, Ustadz, yang selama ini sering anak-anak muda atau masyarakat gunakan, tapi kemungkinan gambar di wajah atau gambar yang dihasilkan itu jadi lebih bagus. Padahal aslinya bukan seperti itu. Jadi, iya, apakah ini termasuk ke dalam unsur penipuan gitu? Dan yang dari orang yang kedua itu adalah apa hukum menguncir rambut bagi seorang pria? Seperti itu. Pria, jadi yang pertama tentang insya Allah kita semua hidup di zaman teknologi ya. Kita tahu mana yang faktor kamera, mana yang asli ya. Jadi insya Allah kalau untuk anak-anak zaman sekarang insya Allah nggak mudah tertipu. Oh, ini faktor kamera glowing gitu ya. Saya itu pernah dibelikan sepupu saya HP di Jogja. Jadi saya pakai itu. Kemudian saya coba foto yang ke sini ya, bukan yang keluar. Saya lupa itu nama istilahnya itu. Wajah saya itu berubah gitu ya. Kayak Korea gitu ya. Kok bisa gini gitu. Jadi itu juga ujian sebetulnya. Apakah kita meyakini kita seperti itu? Kan tidak. Gitu. Kita tidak seperti itu. Tapi kalau kita merasa menjadi bangga diri, merasa ujub, merasa itu faktor berikutnya. Itu kamera kan. Kamera itu kan untuk sama edit ya. Maksudnya edit yang dilakukan oleh kamera itu. Jadi apa hukumnya ya tergantung kita makainya untuk apa gitu ya. Jadi sebetulnya benda-benda itu nggak punya hukum. Benda-benda itu nggak punya hukum. Babi misalkan, ya babi gitu ya, nggak punya hukum. Kapan punya hukum? Ya kalau kita makan ada hukumnya. Maka ilmu fikih itu apa? Ilmu berkaitan dengan perilaku manusia. Perilaku manusia. Maka definisi ilmu fikih itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah min adillatiyat tafsiliyah. Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali. Amali artinya dari perbuatan manusia. Contohnya ada gelas nih. Ada gelas. Ini nggak punya hukum. Gelasnya nggak punya hukum. Kapan punya hukum? Ketika sudah berinteraksi dengan manusia. Maka menjadi ada hukumnya di situ. Dibuat untuk apa? Diangkat untuk apa? Dipakai untuk apa? Menjadi hukum. Begitulah dengan kamera, dengan apapun. Jadi kamera ya orang menciptakan. Tapi nanti ketika sudah dipakai, itu ada hukum-hukumnya. Membuat kamera itu pun ada hukumnya, boleh atau tidak. Tentu pembuat kamera ingin membuat konsumen itu puas dengan keindahan kamera itu. Itu berkaitan dengan kamera, jadi tergantung apa niat dia untuk membuat gambar-gambar selfie dan seterusnya dengan menggunakan kamera-kamera yang disetting seperti itu ya. Dan yang kedua tadi menguncir ya. Kalau Nabi SAW itu mengepang rambut itu pernah. Nabi ketika masuk ke Fathu Makkah, itu rambutnya ada diikat ya, dikepang rambut Nabi itu. Tapi bukan kuncir. Rambut panjang, kemudian diikat, dikepang-kepang itu tradisi orang Arab zaman itu. Rasulullah pun melakukan itu. Nah, tapi bukan kuncir. Yang sekarang ini enggak. Rambutnya dikuncir ya. Dikuncir. Nah, itu pertama, ini bukan masalah halal dan haramnya, itu tradisi siapa?
Bahkan tadi saya lihat ada ketemu orang yang janggutnya dikuncir. Janggutnya itu dikuncirin. Jadi seperti itu. Padahal janggut itu kan dirapikan, dia kan dialfu, biarkan, bukan asal dibiarkan. Nah, kalau mengepang rambut yang panjang itu memang ada Nabi pernah melakukan itu, tapi itu bukan tradisi kita sekarang, bukan tradisi kita saat ini. Jadi akhirnya menjadi aneh kalau itu dilakukan. Contoh misalkan dosen ya ngajar rambutnya dikepang, terus kemudian apa? Ada kuncirnya juga. Nah, itu jadi aneh nanti kan. Nah, orang kita saat ini tradisi kita umat Islam itu rambutnya ya sederhana seperti ini. Ada juga yang sebagian panjang, kemudian ditutup pakai apa? Pakai surban dan seterusnya. Artinya menguncir itu kalau disebut menguncir, Allah alam itu ada. Coba lihat bab tentang kalau saya cari clue-nya, dofair ya. Babud dofair. Dofair itu kepang rambut untuk laki-laki. Coba dicari itu apa? Tapi itu kepang ya, bukan kuncir yang kecil-kecil apa yang itu. Yang potong rambut sengaja dibiarkan. Nah, itu saya takutnya masuk dalam bab qaza. Qaza itu adalah mengambil rambut sebagian dan meninggalkan sebagian. Nah, kalau itu masuk dalam hukum qaza tadi itu, yang bisa dikatakan makruh, bisa dikatakan haram. Baik Ustadz, syukron atas penjelasan dan tanya jawab. Kalau misalnya bersama Ustadz ini rasanya mungkin banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang mungkin ingin kita tanyakan ya dan kita konsultasikan terkait fikih dan tadi yang sudah Ustadz sampaikan mengenai berpenampilan, bagaimana berpenampilan dan juga bagaimana batasan-batasan dalam berpenampilan, bahkan di setiap daerah pun memiliki karakteristik dan ciri khasnya masing-masing dalam segi norma-norma berpenampilan tersebut tentunya dan tidak keluar dari koridor Islami. Namun sayang sekali karena waktunya juga sudah mau menunjukkan sore, kita juga sudah berada di penghujung acara kita pada hari ini. Untuk rekan-rekan atau hadirin sekalian, mohon sekiranya berkenan untuk membuka kamera dan juga mengabadikan foto dokumentasi bersama Ustaz. Terima kasih. Untuk operator, boleh dibantu? Oke, boleh kita mulai foto ya. Boleh yang sudah siap buka kameranya juga. Oke, kita langsung aja kalau gitu. 1, 2, 3. Oke. Boleh sekali lagi? Ada yang baru mau buka kamera mungkin? Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kira-kira butuh lagi? Ada lagi kira-kira yang mau ini? Mungkin sudah cukup, Mbak moderator. Oke, terima kasih untuk moderator. Untuk mengakhiri acara kita, kami dan saya sendiri selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam acara ini, dan juga panitia, dan juga kami selaku panitia berterima kasih sekali kepada Ustadz Muntaha yang telah berkenan untuk menyediakan waktunya yang di tengah kesibukannya yang sangat sibuk tersebut, untuk telah berkenan untuk membagikan dan bertemu kepada kami untuk memberikan tauji dan juga ilmu yang sangat bermanfaat insya Allah untuk kehidupan kita sehari-hari. Syukran jazilan Ustadz, jazakallah khairan katsiran. Marilah kita tutup acara kita dengan baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan juga diakhiri dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, sekali lagi saya pamit, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilah. Kami dulu ya. Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.